Selamat pagi, kami dari kelompok 1, kelas simulasi dinamik 2021 Teknik Kimia Universitas Indonesia. Kami ingin mempresentasikan mengenai simulasi 2018 Azerbaijan Grand Prix. Nah, kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Verolisa, dan teman saya. Saya Farah Nabil Prasetya. Saya Kevin Octavius Gowin. Dan saya Friska Natali. Oke, next. Berikut merupakan yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini. Itu yang pertama adalah kami akan menganalisis lintasan, lalu yang kedua adalah analisis laju pembalap, lalu yang ketiga adalah simulasi pada stela, dan yang keempat adalah kesimpulan. Next. Nah, dalam simulasi ini kami mengambil data dari balapan mobil Formula 1 Azerbaijan Grand Prix yang dilakukan oleh pembalap Charles Leclerc di lintasan Baku City Circuit. Lintasan Baku City Circuit ini, seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, itu memiliki panjang sekitar 6.003 meter dan memiliki tikungan sebanyak 20. Next. Nah, lalu kami melakukan analisis jarak lintasan dan panjang tikungan pada lintasan Baku City tersebut dengan menggunakan bantuan pemetaan Google Map. Dari hasil pemetaan Google Map tersebut, kami mendapatkan jarak lintasan dari tikungan satu ke tikungan terdekat lainnya dapat dilihat seperti pada tabel sebelah kiri, sedangkan tabel di sebelah kanan ini memperlihatkan data panjang di setiap tikungannya. Next. Karena tikungan pada lintasan ini sangat banyak dan memiliki sudut kemiringan yang beragam, maka untuk mempermudah analisis kami mengelompokkan tikungan tersebut menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tikungan tajam, yaitu tikungan dengan sudut kurang dari atau sama dengan 90 derajat, yang mana apabila pembalap melewati tikungan ini, pembalap akan mengalami perlambatan. Next. Lalu yang kedua adalah tikungan yang memiliki kemiringan sudut lebih dari 90 derajat, di mana jika pembalap melewati tikungan ini, maka pembalap akan mengalami percepatan. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Setelah mengetahui dua jenis tikungan yang tadi, maka kami melakukan perhitungan terhadap perlambatan dan percepatan. Di mana yang pertama menghitung untuk perlambatan pada tikungan 90 derajat. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, di sini kami mengambil sampel pada tikungan kedua untuk waktu pada detik ke-7 hingga detik ke-7, detik ke-6 hingga detik ke-7, di mana perlambatan didapat yaitu sebesar 22,78 meter per second kuadrat. Selanjutnya, karena tadi untuk tikungan yang lebih besar daripada 90 derajat, maka di sini kami menghitung percepatan pada tikungan tersebut. Diambil sampel pada tikungan nomor 13, di mana dari hasil perhitungan didapatkan percepatan sebesar 3,33 meter per second kuadrat. Setelah itu juga tentunya pembalap melewati lintasan garis lurus, di mana di sini kami menghitung pada jalur terpanjang, yaitu antara titik poin putaran kedua dan putaran ketiga, sehingga didapat percepatan sebesar 4,51 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya ketika kita rangkum semua yang tadi sudah didapat nilainya, maka profil pembalap dari Charles Leclerc ini sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kecepatan awal dimulai dari 0 meter per second, di mana ini dimulai pada saat garis start. Lalu untuk percepatan garis lurus ini sebesar 4,51 meter per second kuadrat atau 16,5 km per hour kuadrat. Untuk percepatan tikungan yang lebih besar daripada 90%, ini berarti tentunya lebih rendah ya daripada yang jalan lurus, yaitu sebesar 3,33 meter per second kuadrat atau 12 km per hour kuadrat. Untuk perlambatan tikungan sendiri, ini tadi juga sudah ditentukan nilainya 22,78 meter per second kuadrat atau sekitar 82 km per hour kuadrat. Nah, sedangkan kecepatan maksimum dan minimum yang didapatkan dari video yang kami tonton, yaitu kecepatan maksimumnya sebesar 330 km per hour kuadrat atau 330 km per hour. Ini mohon maaf ada kesalahan, atau sebesar 91,67 meter per second. Untuk kecepatan minimumnya sebesar 19,44 meter per second atau 70 km per hour.
Selanjutnya setelah mengetahui tadi kecepatan, parameter distance, parameter speed, akselerasi dan deselerasi, maka kami melakukan simulasi melalui program Stella, di mana dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ada 5 variabel. Untuk variabel pertama yaitu speed 1 yang menandakan bahwa kecepatan pada saat mulai ya, jadi kecepatannya bernilai 0. Lalu ada distance, yang dimana distance ini mempengaruhi baik dari kecepatan pertama maupun akselerasi dan deselerasi. Nah, untuk speed pertama ini nantinya speed kedua akan dipengaruhi oleh speed pertama, di mana akan dijelaskan di coding selanjutnya. Untuk speed kedua atau speed setelah berangkat, setelah start itu akan dipengaruhi oleh akselerasi dan deselerasi, sebagaimana dalam pertandingan itu ya, ada kecepatan, ada perlambatan. Oke, boleh next saja. Lalu selanjutnya untuk initial distance, karena kita mulai dari start, maka initial distance-nya itu 0. Nah, untuk akselerasi dan deselerasi akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan satu lagi untuk initial speed 2, di mana tadi kan initial speed pertama yaitu 0. Nah, untuk speed 2 karena juga dimulai dari awal, maka speed 2-nya bernilai 0. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rizkan Atali. Untuk coding dari acceleration modelnya itu dapat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah coding ketika akselerasi yang terjadi di lintasan lurus dan ketika akselerasi terjadi pada tikungan lebih dengan derajat lebih besar dari 90 derajat. Pertama-tama dapat dilihat pada tulisan berwarna merah bahwa itu merupakan syarat kecepatan maksimum, di mana 92 itu merupakan kecepatan maksimum dari mobil yang dikendarai oleh Charles Leclerc. Kemudian pada tulisan yang berwarna ungu merupakan deklarasi jarak-jarak antar lintasan lurus, di mana percepatannya mencapai nilai 4,5 dan diasumsikan tetap selalu 4,5 untuk 2 lap. Kemudian lanjutkan lagi pada tulisan warna merah yang merupakan syarat kecepatan maksimum lagi. Kemudian untuk tulisan yang berwarna pink merupakan deklarasi jarak-jarak tikungan dengan tikungan yang lebih besar dari 90 derajat, di mana ini juga berlaku untuk 2 lap dengan percepatan 3,3 yang lebih rendah dari percepatan untuk jarak-jarak lintasan lurusnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh model deklarasi, di mana deklarasi itu hanya terjadi pada tikungan dengan sudut kurang dari sama dengan 90 derajat. Oleh karena itu, codingnya juga akan berlaku seperti demikian, di mana tulisan warna merah merupakan syarat kecepatan dengan kecepatan minimum di tikungan adalah 19,5 meter per second. Kemudian, tulisan warna ungu merupakan deklarasi jarak-jarak antar tikungan dengan sudut kurang dari 90 derajat, dan setelah itu tulisan warna hijau merupakan perlambatan setelah mobil melewati garis finish, di mana setelah 2 lap mobil akan mengalami perlambatan dengan nilai perlambatan 23 meter per second kuadrat. Setelah itu akan dilakukan simulasi pada Stella sehingga didapatkan grafik berikut, di mana dapat dilihat pada grafik ada 4 garis yang warnanya berbeda, di mana garis berwarna biru merupakan jarak yang ditempuh oleh mobil, garis yang berwarna merah merupakan speed mobil selama menempuh jarak tersebut, dan yang berwarna pink merupakan akselerasi yang terjadi pada mobil selama menempuh jarak tersebut, serta yang berwarna hijau merupakan deselerasi yang terjadi. Dapat dilihat bahwa sepanjang jarak ditempuh, terdapat kenaikan dan penurunan pada akselerasi, deselerasi, serta speednya. Hal tersebut karena mobil melalui berbagai tikungan sehingga terjadi naik turun akibat pengereman dan akselerasi yang terjadi ketika melewati suatu tikungan. Berikut merupakan grafik yang lebih jelas mengenai deselerasi dan speed, di mana ketika deselerasi terjadi, speed akan menurun, sehingga
hal tersebut sesuai dengan poin-poin atau tikungan-tikungan yang dilalui setiap mobilnya membelok. Perkenalkan kembali, saya Kevin. Di sini akan mempresentasikan untuk bagian dari hasil simulasi, analisis, dan kesimpulan. Jadi di sini kami memplot kembali data-data yang sudah didapatkan dari Stella ke dalam Excel untuk mendapatkan hasil yang lebih dengan skala yang lebih benar. Next. Di sini juga kami memplot untuk membandingkan antara distance dan speed dalam satuan kilometer per hour, di mana sebelumnya itu dalam satuan meter per second. Nah, jadi dari hasil simulasi yang sudah kami dapatkan, kami di sini memplot kembali titik-titik tikungan pada track. Ya, jadi di situ dapat terlihat di mana P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 merupakan titik-titik di mana perlambatan itu dimulai. Sehingga pada titik P7 hingga ke bawah itu dia akan mengalami perlambatan hingga titik P12. Setelah dia melewati titik tikungan 12, dia akan mengalami percepatan pada titik 13, 14, 15, hingga akhirnya pada titik 16 dia mengalami perlambatan kembali. Hingga pada titik 17, hingga titik 20, dan hingga titik masuk ke garis start atau finish, dia akan mengalami percepatan hingga mencapai kecepatan maksimum. Sehingga dapat terlihat pada grafik, di situ kami ada menitikan titik 2 untuk menandakan bahwa titik tersebut merupakan titik di mana lap 2 dimulai. Pada titik lap 2, bentuk grafiknya cukup berbeda dikarenakan kecepatan mulai pada lap 2 itu pada kecepatan maksimum, sedangkan pada lap 1 dimulai dengan kecepatan yaitu 0 meter per second atau kilometer per hour. Dapat dilihat di mana di situ juga terdapat profil yang cukup mirip untuk titik-titik tikungan akan terjadi perlambatan pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 16. Dan pada titik 17 hingga finish dia akan mengalami kecepatan maksimum. Lalu ketika dia mencapai finish, di sini dia akan mengalami perlambatan hingga akhirnya mencapai kecepatan sama dengan 0. Lalu dapat dibandingkan bahwa kalau misalnya pada lap 1 itu membutuhkan waktu sepanjang 1 menit 50 detik atau 110 detik. Sedangkan pada lap 2 hanya dibutuhkan 1 menit 17 detik atau sekitar 76 atau 77 detik. Next. Kemudian kami juga memplot hasil simulasi Stella menggunakan fitur tabel yang ada di dalam Stella. Next. Lalu dari hasil yang sudah didapatkan, kami di sini mencoba menganalisis error yang terjadi pada perhitungan kami apabila dibandingkan dengan kondisi nyata. Jadi di sini kami mengambil titik-titik di mana terjadi perlambatan, yaitu pada titik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, dan 16. Lalu kami bandingkan dengan kecepatan pada simulasi. Lalu untuk titik 17 merupakan titik di mana itu titik dengan tikungan lebih besar daripada 90 derajat, sehingga kami akan membandingkan juga pada titik lebih besar daripada 90 derajat. Untuk tikungan tajam yang bernilai 90 derajat atau lebih kecil, nilai error paling kecil yang kami dapatkan adalah sekitar 13%, sedangkan untuk nilai maksimalnya mencapai 154%. Lalu untuk tikungan lebih besar pada 90 derajat, kami mendapatkan errornya sekitar 13%. Sehingga apabila kami rata-ratakan untuk sistem simulasi ini, error rata-rata yang kami dapatkan adalah 67%. Oke, berdasarkan hasil simulasi yang sudah didapatkan dan analis error, kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama adalah berdasarkan simulasi didapatkan bahwa terjadi perbedaan waktu penyelesaian lap 1 dan lap 2, di mana lap 1 membutuhkan waktu sekitar 110 detik dan lap 2 membutuhkan waktu yang lebih singkat, yaitu 76,5 detik. Lalu apabila kami bandingkan antara kondisi nyata dan simulasi, didapatkan bahwa waktu untuk mencapai akhir dari lap 1 pada simulasi lebih lambat apabila dibandingkan dengan kondisi nyata. Jadi kondisi nyata kami dapatkan berdasarkan video yang kami referensikan, yaitu video YouTube Charles Leclerc. Lalu didapatkan bahwa kondisi nyata itu sekitar 1 menit 45 detik atau 105 detik, dan simulasi 110 detik atau 1 menit 50 detik. Lalu juga berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa nilai error rata-rata dari simulasi ini apabila dibandingkan dengan kondisi nyata yaitu sebesar 67,4%. Lalu kami juga memberikan saran di sini untuk simulasi yang lebih akurat pada lap 2, nilai deselerasi harusnya lebih besar apabila dibandingkan dengan lap 1.
Hal ini dikarenakan kecepatan pada lab 2 yang lebih besar daripada lab 1. Namun dikarenakan tidak adanya data lab 2, diasumsikan bahwa deselerasi pada lab 1 sama dengan lab 2. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kami ingin mereferensikan data yang kami peroleh itu dari Charles Leclerc and the New Holographics 2018 Azerbaijan Grand Prix, yang linknya tertera pada bagian bawah. Sekian dan terima kasih.